Haul itu adalah mengingatkan kita kepada soal kematian. Guru kita sudah beberapa tahun yang lalu haul yang keberapa? Haul yang kedua. Tidak terasa 2 tahun yang lalu orang tua kita, guru kita meninggalkan kita. Maka yang ditunggu oleh orang-orang tua kita adalah doa. Ada beberapa yang ditunggu oleh orang-orang tua kita yang ada di alam barzakh. Yang pertama adalah doa dari siapa? Dari anak-anaknya. Ditunggu doanya. Bukan hanya saja di saat haul, akan tetapi doa dari seorang anak kepada orang tua adalah setiap saat, setiap waktu doakan mereka. Kenapa? Sebab di acara haul ini yang paling gembira adalah mereka, orang yang dihaulkan, yang dikirimkan doa. Betapa gembiranya orang tua kita begitu mendapatkan kiriman doa. Lebih-lebih dibacakan jantungnya Al-Quran, qalbul Quran, surat Yasin, tahlil, tahmid, suratul Fatihah pun ketika kita usai sholat mengirimkan doa untuk orang tua kita, dikhususkan di Ruhil Marhum untuk orang tua kita. Begitu gembiranya orang tua kita yang ada di alam barzakh. Maka jangan pelit dengan doa. Di saat pengajian bersama-sama, doa bersama, sebutin orang-orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang berjasa kepada kita. Mereka akan senang dan bergembira, dan orang-orang yang di sekelilingnya pun akan kebahagiaan minal mu'minina wal mu'minat. Cuman beda kalau dikhususkan dengan yang umum, kalau yang khusus itu beda. Kalau yang dikhususkan disebutkan di Ruhil Marhum, sebutin orang tua kita khusus dapat. Tapi kalau lil mu'minina wal mu'minat sama dapat, akan tetapi mereka bareng-bareng dapatnya. Maka malam hari ini kita mendoakan almarhum. Kalau kita sering mendoakan almarhum orang-orang tua kita, guru kita, suatu saat pasti kita pun ketika meninggal dunia nanti akan didoakan oleh orang-orang yang kita cintai. Amin ya Rabbal Alamin. Maka kematian itu adalah mengingatkan kepada kita, sebab kita ini semuanya bakal kembali kepada Allah. Tidak mengenal usia tua dan muda. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan soal kematian. Apakah sababiannya lewat sakit dulu? Apakah tidak sakit dulu? Contoh kemarin almarhum Bapak Kiai Haji Nur Hayati, seusai sholat Jumat nggak sakit lagi, paginya masih makan bareng dengan keluarganya, dengan supirnya. Habis Jumat, tahu-tahu yang terasa sakit, kepalanya agak pening, langsung di saat itu juga Allah berkehendak lain, sudah tidak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit, sudah tidak ada. Itu soal umur. Berapa umur beliau sekarang? 48 tahun. Masih muda. Pimpinan pondok pesantren Sirajul Huda. Makanya soal kematian bukan berarti yang tua dulu, enggak. Kadang-kadang anaknya diambil duluan, ada orang tuanya belakangan. Kadang-kadang cucunya diambil duluan, kakeknya belakangan, ada. Oleh karena itu soal kematian jangan kita takuti. Yang kita takuti bagaimana setelah kita dipanggil oleh Allah, apa yang kita persiapkan menghadap Allah. Sudahkah ada bekal-bekal kita yang kita bawa menghadap Allah? Kecuali amal soleh yang kita lakukan. Duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama dengan orang-orang alim, berkumpul dengan guru-guru kita di majelis-majelis pengajian, di majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena ketika kita cinta dengan guru, cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan majelis zikir, maka kita nanti akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Yusyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan beserta orang yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada guru, cinta kepada pengajian,
maka kita akan dikumpulkan beserta guru-guru kita. Kita akan dikumpulkan beserta jamaah-jamaah majelis pengajian kita, insya Allah. Maka mari kita jangan pelit untuk mendoakan, ini mengingatkan kepada kita. Haul ini adalah mengingatkan, haul itu hala yang berharga 1 tahun, 2 tahun dan berikutnya terus. Bukan hanya saja 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Lakukan haul itu. Momentum ini adalah merupakan salah satu ajang silaturahmi. Para asatidz kumpul, jamaah kumpul. Siapa orang yang rajin silaturahmi, yang pertama Allah panjangkan umurnya, yang kedua akan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lewat haul ini adalah ajang silaturahmi. Pengajian juga setiap minggu yang kita lakukan itu juga ajang silaturahmi yang akan mengundang keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ditunggu oleh orang yang meninggal dunia, yang pertama adalah doa dari kita semua. Yang kedua, yang ditunggu oleh orang yang meninggal dunia, kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena kalau orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik yang meninggal dunia, pengen cepat-cepat datangnya hari kiamat. Kenapa? Ingin menikmati keindahan-keindahan surga. Kalau yang meninggalnya orang-orang soleh dan orang baik. Orang yang tidak baik juga, yang banyak dosanya, yang banyak maksiat, sama pengen buru-buru datangnya hari kiamat. Harapannya setelah datang hari kiamat selesai. Akan tetapi setelah datangnya hari kiamat, maka ada proses berikutnya, tahapan-tahapan berikutnya akan dihisab, dimizan dari seluruh amal perbuatan kita, baik dan buruknya, nanti akan dihisab, akan dimizan, ditimbang pada Allah Subhanahu. Maka ketika kita sering duduk di majelis zikir, sering duduk di majelis ilmu, ini adalah menjadi catatan saksi nanti di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan beserta orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal. Musola dan masjid yang kita gunakan untuk sholat berjamaah senantiasa insya Allah akan dijadikan kendaraan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini saja barangkali yang kami dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya hakikat haul mengingatkan kepada kita tentang soal kematian, akan tetapi kita terus senantiasa dapat meningkatkan ibadah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih-lebih ibadah yang pokok, sholat yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Sholat berjamaah, jadi saat ada di rumah sempat ikut berjamaah. Kenapa? Karena itu akan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat penting kedudukannya. Kalau sholatnya bagus, sholatnya rapi, jika sholatnya rapi, sholatnya bagus, sholatnya beres, maka seluruh amalan yang di belakangnya insya Allah beres dan bagus. Amin ya rabbal. Wa in fasadat sa'iru amali. Jika sholatnya amburadul, sholatnya berantakan, fasadat sa'iru amali, maka seluruh amalan di belakangnya juga ikut amburadul. Kalau pengen urusannya rapi, urusannya bersih, maka rapihkan dulu ruku dan sujud kita kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah senantiasa makamnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengajian ini terus dilanjutkan oleh putra-putranya terus untuk syiar Islam senantiasa mendapatkan ridho dan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadiahnya diridhoi khusus almarhum al-maghfurlah, khusus guru kita Al-Ustaz Haji Sanusi bin Abdul Rahman, orang-orang tua kita semua tentunya yang sudah mendahului kita. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, Kau terima iman Islam yang Kau lapangkan dalam kuburnya, Kau jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah.